Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan yaitu tentang materi fikih di SMP negeri dan swasta dan SMA negeri dan swasta. Untuk itu, presentasi pertama saya persilahkan kepada Saudara Hamid. Kepada Hamid dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Nisa. Perkenalkan, nama saya Hamid Saleh dengan NIM belakang 209. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan latar belakang pembelajaran fikih di madrasah dan sekolah. Pembelajaran fikih ini penting untuk dikaji karena merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang membimbing peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam sehari-hari. Fikih tidak hanya membahas teori hukum Islam, tetapi juga mengatur tata cara ibadah seperti sholat, puasa, zakat, serta interaksi sosial seperti jual beli dan pernikahan. Di sekolah umum, materi fikih tergabung dalam mata pelajaran PAI, sehingga alokasi waktu terbatas dan kedalamannya tidak sebesar di madrasah. Sementara di madrasah, fikih diajarkan sebagai mata pelajaran khusus dengan waktu yang cukup sehingga pembahasannya lebih mendalam dan sistematis. Selain itu, perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka memberikan dampak signifikan. Pendekatan baru lebih menekankan pada capaian pembelajaran dan penguatan karakter melalui metode yang fleksibel dan kontekstual. Hal ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi fikih agar lebih aplikatif dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Dengan latar belakang ini, kajian terhadap pembelajaran fikih menjadi penting untuk memastikan bahwa peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan hukum Islam secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya lanjutkan pada rekan saya. Baik, perkenalkan saya Anissa Anggraini dengan di belakang 181. Di sini saya akan menyampaikan itu tentang tujuan pembelajaran fikih di tingkat SMP dan SMA. Yang pertama di SMP yaitu memberikan pemahaman dasar tentang hukum-hukum Islam yang bersifat praktis, baik ibadah dan muamalah sederhana. Yang kedua, membiasakan peserta didik untuk melaksanakan ibadah dengan benar sesuai syariat. Yang ketiga, menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan agama. Yang keempat, membentuk karakter religius sejak usia remaja awal. Selanjutnya, tujuan pembelajaran fikih di tingkat SMA. Yang pertama, memperdalam pemahaman hukum Islam secara lebih luas dan kontekstual. Yang kedua, menganalisis dalil Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar hukum. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap persoalan fikih kontemporer. Dan yang terakhir, mempersiapkan peserta didik agar mampu menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sosial yang lebih kompleks. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian perbandingan. Saya Marsha Alhayu dengan NIM akhir 188. Perbandingan SMP swasta dan SMP negeri. Yang pertama itu kurikulum pembelajarannya. SMP negeri menggunakan kurikulum nasional yang ditetapkan pemerintah. Nah, sedangkan SMP swasta terutama berbasis Islam menggunakan kurikulum nasional yang dipadukan dengan kurikulum keagamaan tambahan. Yang kedua yaitu porsi materi fikih. Nah, di SMP negeri materi fikih biasanya menjadi bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga pembahasannya lebih umum. Sementara di SMP swasta materi fikih dalam diajarkan lebih khusus dan mendalam. Nah, yang ketiga itu kedalaman materinya. Pembelajaran fikih di SMP negeri cenderung bersifat dasar dan teoritas, sedangkan di SMP swasta materi fikih dipelajari lebih rinci, termasuk tata cara ibadah dan secara lengkap. Selanjutnya itu praktik ibadahnya. SMP negeri umumnya memberikan praktik ibadah dalam batas tertentu, sedangkan SMP swasta Islam lebih menekankan pembiasaan praktik ibadah seperti wudhu, sholat berjemaah, dan kegiatan keagamaan rutin lainnya. Sekian, terima kasih. Saya
alihkan kepada rekan saya. Baik, saya Yana Puspitasari dengan NIM belakang 179. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yang mana tentang perbandingan SMA swasta dan SMA negeri. Yang pertama itu terletak pada struktur mata pelajarannya. Di SMA negeri, materi fikih bergabung dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga pembahasannya bersifat umum. Sedangkan di SMA swasta berbasis Islam, fikih sering diajarkan sebagai mata pelajaran khusus atau mendapat porsi pembelajaran lebih banyak. Yang kedua itu tentang kedalaman materi. Pembelajaran fikih di SMA negeri biasanya fokus pada pemahaman dasar dan konsep umum. Sementara di SMA swasta Islam lebih materinya diajarkan lebih mendalam disertai penjelasan dalil Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga itu tentang pendekatan pembelajarannya. Di SMA negeri cenderung menekankan aspek teori, sedangkan SMA swasta Islam itu lebih banyak menggunakan diskusi, kajian kasus, serta pembahasan masalah fikih dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu tentang penerapan dan praktek keagamaannya. Di SMA negeri, praktek keagamaan dilakukan secara terbatas, sesuai jam pelajaran. Sedangkan di SMA swasta, dalam praktik ibadah dan pembiasaan religius biasanya menjadi bagian dari kegiatan sekolah secara rutin. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang bagian kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Halima Ramadhani dengan NIM 206. Yang mana kesimpulannya, pada pembelajaran fikih di sekolah umum atau SMP dan SMA memiliki tantangan dalam hal alokasi waktu dan kedalaman materi karena tergabung dalam PAI. Namun dengan kurikulum merdeka, ada peluang untuk membuat pembelajaran fikih lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang mana penting untuk terus meningkatkan strategi pembelajaran fikih agar peserta didik dapat memahami dan mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran fikih dapat menjadi lebih efektif dalam membentuk karakter religius dan meningkatkan pemahaman hukum Islam di kalangan peserta didik. Kemudian pembelajaran fikih di madrasah memiliki kelebihan dalam hal kedalaman dan fokus materi karena diajarkan sebagai mata pelajaran khusus. Sementara itu sekolah umum perlu meningkatkan strategi pembelajaran untuk membuat fikih lebih menarik dan kontekstual bagi peserta didik. Beberapa temuan menarik yaitu yang pertama, pembelajaran fikih di sekolah umum cenderung lebih ringkas karena harus berbagi waktu dengan materi PAI lainnya. Kemudian yang kedua, kurikulum merdeka memberikan kebebasan bagi guru untuk mengembangkan metode dan materi pembelajaran fikih. Kemudian tujuan pembelajaran fikih di SMP dan SMA berbeda dengan fokus pada pemahaman dasar di SMP dan analisis dalil di SMA. Kemudian temuan menariknya, yang mana pembelajaran fikih di madrasah memiliki kelebihan dalam hal kedalaman dan fokus materi karena diajarkan sebagai mata pelajaran khusus. Sementara itu, sekolah umum perlu meningkatkan strategi pembelajaran untuk membuat fikih lebih menarik dan kontekstual bagi peserta didik. Beberapa temuan menarik lainnya yang mana pembelajaran fikih di sekolah umum cenderung lebih ringkas karena harus berbagi waktu dengan materi PAI lainnya. Kemudian kurikulum merdeka memberikan kebebasan bagi guru untuk mengembangkan metode dan materi pembelajaran fikih. Dan tujuan pembelajaran di SMP dan SMA berbeda dengan fokus pemahaman dasar di SMP dan analisis dalil di SMA. Mungkin demikian saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Halimah. Di sini saya Saidinal Fajrus Salam dengan NIM akhir 195 akan menjelaskan materi fikih dalam PAI. Yang pertama yaitu SMA kelas 12, kurikulum merdeka. Yaitu materi fikih
terdapat pada bab 4 kewarisan dan kearifan dalam Islam. Terus yang kedua, capaian pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian hukum kewarisan Islam. Yang kedua, menjelaskan ketentuan hukum kewarisan Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi golongan ahli waris. Yang keempat, mengklarifikasi pembagian ahli waris. Yang kelima, menghitung cara pembagian harta warisan. Dan yang keenam, mengambil hikmah dampak pembagian harta waris. Terus lanjut SMA kelas 10, kurikulum 13. Yang pertama, materi fikih terdapat pada bab 8, hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Terus yang kedua, capaian pembelajarannya, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian haji, zakat, dan wakaf. Terus yang kedua, menjelaskan hukum haji, zakat, dan wakaf. Dan yang ketiga, menjelaskan macam-macam haji, zakat, dan wakaf. Mungkin saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Fajri. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perkenalkan, nama saya Nurlaila Ramadhani dengan NIM akhir 199. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi fikih dalam PAI. Yang pertama itu dalam SMP kelas 8 yaitu kurikulum merdeka. Materi fikih terdapat pada bab 9 yaitu rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Selanjutnya capaian pembelajarannya, yang pertama itu menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah, yang kedua itu mengidentifikasi berbagai macam rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. SMP kelas 8, yaitu dalam kurikulum 13, materinya fikih terdapat pada bab 3, toharoh. Materi fikih yang kedua terdapat pada bab 4, sholat berjamaah, yaitu selanjutnya terdapat pada bab 9, sholat Jumat. Yang terakhir terdapat pada bab 10, sholat jamak dan qashar. Capaian pembelajarannya pada bab 3, toharoh. Yang pertama itu menjelaskan pengertian toharoh. Yang kedua memahami ketentuan-ketentuan toharoh. Yang ketiga mempraktikkan toharoh. Yang keempat memahami hikmah toharoh. Yang kelima itu mengamalkan dan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bab 4, yaitu sholat berjamaah, yang pertama itu materi memahami konsep sholat berjamaah, yang kedua mempraktikkan tata cara sholat berjamaah, dan pada bab yang ke-9, bab 9 yaitu mempelajari ketentuan sholat Jumat dan khutbah Jumat, yang kedua itu mempraktikkan sholat Jumat, dan bab yang ke-10, yang pertama itu mempelajari tentang sholat qashar dan jamak, yang kedua mempraktikkan sholat qashar dan jamak. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Rapli. Selanjutnya yaitu analisis kelompok PAI SMP kelas 7 kurikulum 2013. Kelengkapan materi fikih. Materi fikih masih pada tahap dasar dan pembiasaan seperti taharah atau bersuci, sholat, puasa, zakat, sederhana, konsep rakhas atau keringanan ibadah. Materinya lebih menekankan praktik ibadah sehari-hari dan membentukkan kebiasaan kelebihan. Bahasa sederhana dan mudah dipahami remaja awal. Fokus pada praktik langsung atau aplikatif dikaitkan dengan pembentukan karakter, disiplin, tanggung jawab. Kekurangannya yaitu dalil tidak dibahas mendalam, tidak ada pembahasan khilafiyah atau perbedaan pendapat, belum menyentuh fikih soal yang kompleks. Kesimpulannya lengkap untuk tingkat dasar, tapi belum mendalam. Selanjutnya yaitu PAI SMA kelas 10. Kelengkapan materi fikih sudah lebih luas, meliputi seperti sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, ijtihad, haji, zakat, wakaf, konsep hukum Islam secara umum. Materi mulai masuk pada pemahaman konsep hukum, bukan hanya praktik. Kelebihannya yaitu yang pertama ada pengenalan dasar usul fikih atau sumber hukum,
Yang kedua, pembahasan lebih sistematis. Yang ketiga, mulai melatih analisis sederhana. Kekurangannya yaitu yang pertama, pembahasan masih ringkas. Yang kedua, belum mendalam pada dalil dan metode istinbat hukum. Yang ketiga, fikih kontemporer masih terbatas. Kesimpulannya lebih lengkap dibanding SMP, tetapi tetap bersifat pengantar. Yang selanjutnya yaitu PAI SMA atau SMK kelas 12, kurikulum merdeka. Kelengkapan materi fikih, materi lebih kontekstual dan analitis, seperti hukum waris, kajian sosial keislaman, integrasi nilai Islam dengan kehidupan modern, mulai ada latihan analisis khusus. Kelebihannya yang pertama, lebih kontekstual dengan kehidupan nyata. Yang kedua, melatih berpikir kritis. Yang ketiga, ada pengayaan dan referensi tambahan. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak sama topik fikih dibahas atau tidak selengkap kitab fikih. Yang kedua, masih terbatas pada ruang lingkup kurikulum sekolah umum. Kesimpulannya paling mendalam di antara buku siswa, tetapi tetap level sekolah umum. Yang selanjutnya terakhir, buku panduan SMP, kelengkapan materi fikih. Buku ini bukan menambah materi fikih, tetapi menjelaskan metode pembelajaran, strategi penyampaian materi, aktivitas, dan penilaian kelebihan. Yang pertama yaitu membantu guru membuat pembelajaran aktif. Yang kedua, menyediakan langkah-langkah pembelajaran sistematis. Yang ketiga, ada pendekatan kontekstual dan infografis. Kekurangannya tidak menambahkan kedalaman materi fikih dan fokus pada pedagogik bukan isi hukum. Jadi kesimpulannya lengkap dari sisi metode mengajar bukan isi fikih. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.